Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Alfiansyah, saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan NIM 21107011069 dengan prodi D3 Keperawatan kelas C. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam sistem integumen ini mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya. Nah, pertama saya akan menjelaskan kulit. Apa itu kulit? Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Kulit ini memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Nah, pada struktur lapisan kulit terbagi menjadi 3, ada epidermis, ada dermis, dan ada subdermis. Nah, yang pertama, saya akan membahas epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Pada epidermis ini terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu pertama, ada lapisan stratum corneum atau disebut juga dengan lapisan tanduk. Pada lapisan epidermis ini, tersusun atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Kedua, ada stratum lucidum. Pada stratum lucidum ini merupakan lapisan sel yang tidak berinti. Lapisan ini terdapat pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, ada stratum granulosum, merupakan lapisan gepeng di mana sitoplasma berbutir kasar. Keempat, ada stratum spinosum atau bisa disebut dengan lapisan Malpighi. Terdapat beberapa lapis sel berbentuk poliagona dan besar karena terdapat proses mitosis atau pembelahan sel. Yang kelima, ada stratum germinatium atau bisa disebut dengan basale, merupakan lapisan sel yang berbentuk kubus dan vertikal yang merupakan perbatasan dengan dermis. Fungsi epidermis, pertama, untuk melindungi tubuh, untuk mengganti sel-sel yang kulit mati, untuk menentukan warna kulit, untuk menangkal efek paparan sinar matahari, dan menghasilkan vitamin D. Nah, selanjutnya saya akan membahas lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal. Pada lapisan ini elastis dan tahan lama, berisi jaringan kompleks ujung-ujung saraf, kelenjar sudorifera, kelenjar sebasea, folikel jaringan rambut, dan pembuluh darah. Pada lapisan ini tersusun atas 2 lapisan. Yang pertama ada stratum papillare. Pada stratum lapisan ini banyak mengandung kapiler dan makrofag, limfosit, sel mats, dan leukosit. Kedua, ada stratum reticulare, merupakan bagian dalam dermis, lebih tebal dibanding stratum papillare, terdapat sel lemak dalam kelompok besar atau kecil. Fungsi dermis, pertama, membantu mengatur suhu tubuh. Kedua, membuang kotoran. Ketiga, membuat kulit terasa lebih bersih, halus, dan lembut. Nah, pada dermis ini juga mempunyai kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini adalah salah satu kelenjar pada tubuh manusia yang jumlahnya sangat melimpah. Fungsinya itu ada mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, dan membuang racun pada tubuh. Dan kedua, ada kelenjar minyak atau disebut dengan kelenjar sebasea. Kelenjar ini merupakan suatu kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak dan menghasilkan sebum atau minyak alami. Fungsinya itu menghasilkan sebum, mengatur suhu tubuh, menjaga kelembapan kulit, dan mencegah infeksi. Pada lapisan dermis ini ada juga pembuluh darah, akar rambut, dan kapiler. Nah, pada pembuluh darah ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada vena yang berwarna biru dan ada arteri yang berwarna merah. Nah, terakhir ada subdermis. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dengan struktur internal, seperti otot dan tulang. Fungsi subdermis, pertama, proteksi atau melindungi. Kedua, absorpsi atau menyerap. Ketiga, regulasi atau pengatur panas. Keempat, ekskresi atau pengeluaran. Kelima, persepsi atau reseptor ataupun peraba. Keenam, pembentukan pigmen. Dan ketujuh, keratinisasi.